Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwidya Astuti dengan NIM B1B1230089. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata kelola keuangan pemerintah. Latar belakang dari tata kelola keuangan negara merupakan fondasi penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Ini mencakup serangkaian kebijakan, proses, dan institusi yang dirancang untuk memastikan pengelolaan sumber daya keuangan negara dilakukan secara efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Tata kelola yang baik tidak hanya mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan, mengalokasikan, dan menggunakan dana publik, tetapi juga menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan kualitas layanan publik. Rumusan masalah ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pemerintahan dan rumah tangga, perbedaan dalam secara berpikir. Kedua, peranaan pemerintahan dalam perekonomian. Yang ketiga, kepincangan dalam mekanisme pasar. Dan yang terakhir, eksternalitas dan barang bukti. Baik, kita yang pertama akan membahas tentang pemerintahan dan rumah tangga, perbedaan dalam cara berpikir. Pemerintahan dan rumah tangga memiliki perbedaan mendasar dalam cara berpikir mengenai tata kelola keuangan yang mencerminkan perbedaan dalam tujuan, skala, dan tanggung jawab masing-masing entitas. Pada dasarnya, rumah tangga beroperasi dengan prinsip-prinsip ekonomi mikro, di mana pengelolaan keuangan didasarkan pada kebutuhan sehari-hari, pengelolaan anggaran pribadi, dan upaya untuk mencapai kesejahteraan individual atau keluarga. Pengelolaan keuangan rumah tangga cenderung berfokus pada pengendalian pengeluaran, pengaturan tabungan, dan investasi untuk memenuhi kebutuhan masa depan, seperti pendidikan anak atau persiapan pensiun. Sumber daya keuangan yang dimiliki rumah tangga terbatas, sehingga keputusan keuangan seringkali bersifat sangat hati-hati dan berorientasi pada pengurangan risiko, dengan tujuan utama memastikan stabilitas finansial dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu peranaan pemerintahan dalam perekonomian. Peran pemerintah dalam perekonomian sangat krusial karena pemerintah berfungsi sebagai regulator, fasilitator, dan stabilisator yang bertujuan untuk memastikan tercapainya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu peran utama pemerintah adalah dalam pengaturan dan pengawasan pasar. Meskipun memiliki mekanisme yang mampu mengatur dirinya sendiri untuk penawaran dan permintaan, seringkali tidak mampu mengatur dirinya sendiri melalui penawaran dan permintaan. Seringkali tidak sempurna dan dapat menyebabkan kegagalan pasar seperti monopoli, ketimpangan distribusi kekayaan, atau eksternalitas negatif seperti polusi. Dalam konteks ini, pemerintah bertindak sebagai pengatur yang menetapkan aturan main seperti regulasi anti monopoli, perhitungan konsumen, dan standar lingkungan untuk memastikan bahwa pasar beroperasi secara adil dan efisien. Baik, yang ketiga, kepincangan dalam mekanisme pasar. Salah satu bentuk kepincangan pasar yang paling umum adalah kegagalan pasar atau market failure yang terjadi dalam berbagai bentuk monopoli. Misalnya adalah salah satu bentuk kegagalan pasar di mana suatu perusahaan atau sekelompok kecil perusahaan menguasai pasar, sehingga mereka ini memiliki kekuatan untuk menetapkan harga dan mengurangi persaingan. Dalam situasi monopoli, konsumen seringkali terpaksa membayar harga yang lebih tinggi untuk barang atau jasa. Sementara, kualitas dan inovasi cenderung stagnan karena tidak ada persaingan yang mendorong efisiensi atau peningkatan produk. Yang keempat, eksternalitas dan barang bukti. Eksternalitas dan barang publik adalah konsep penting dalam ekonomi yang seringkali menjadi penyebab utama kegagalan pasar. Eksternalitas terjadi ketika aktivitas ekonomi suatu individu atau perusahaan mempengaruhi pihak lain yang tidak dalam transaksi tersebut, baik secara positif maupun negatif, tanpa adanya kompensasi. Eksternalitas dapat dibagi menjadi dua jenis: eksternalitas tanpa adanya negatif dan eksternalitas positif. Eksternalitas negatif adalah dampak buruk yang ditimbulkan oleh suatu kegagalan ekonomi, kegiatan ekonomi seperti polusi udara dan pabrik yang merugikan kesehatan masyarakat sekitar tanpa ada biaya tambahan bagi produsen.
Karena biaya sosial dari produksi tidak ditanggung oleh produsen, harga produk yang dihasilkan cenderung oleh rendah yang seharusnya, sehingga terjadi lebih rendah dari yang seharusnya, terjadi overproduksi. Kesimpulannya yaitu eksternalitas dan barang publik merupakan konsep penting dalam ekonomi yang menunjukkan keterbatasan pasar dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien dan adil. Eksternalitas baik positif maupun negatif serta karakteristik non-rival dan non-eksklusif dan dari barang publik sering kali menyebabkan kegagalan pasar yang mengakibatkan ketidakseimbangan dalam produksi dan distribusi barang serta jasa. Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui regulasi, pajak, subsidi, dan penyediaan langsung barang publik menjadi krusial untuk mengoreksi kegagalan pasar ini, guna memastikan tercapainya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.